Seperti kata Ariel Noah, tak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga koalisi partai politik. Inilah yang terjadi pada koalisi Indonesia Bersatu alias KIB yang beranggotakan Golkar, P3, dan PAN. Koalisi yang terbentuk paling awal yakni pada 12 Mei 2022 itu tampaknya nih sebentar lagi bakal bubar. Kok bisa? Mari kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Setidaknya menurut gue ada dua alasan utama berdasarkan perkembangan politik terakhir yang bikin KIB bakal bubar. Yang pertama, karena perbedaan dukungan politik. P3 sudah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai capres. Artinya nih, P3 sudah menentukan sikap yang berbeda dari Golkar dan PAN yang belum tahu tuh arah dukungannya sampai saat ini bakal kemana. Keputusan P3 itu pun sah-sah aja sebenarnya sih menurut gue. Sebagai parpol yang pengen menang di pemilu, sangat wajar P3 memilih Ganjar yang memang selama ini elektabilitasnya lebih tinggi dari Prabowo dan Anies. Kemungkinan P3 bakal keluar dari KIB pun sudah dinyatakan langsung loh oleh juru bicara P3 bernama Doni Tokan yang bilang kalau KIB sudah nggak solid lagi. Karena yaitu tadi perbedaan dukungan. Nah, faktor yang kedua, Golkar dan PAN belakangan itu ternyata nih sedang merencanakan membentuk koalisi dua partai untuk mengusung Airlangga dan Zulkifli Hasan sebagai pasangan capres dan cawapres. Tentu aja ini adalah sinyal besar bahwa Golkar dan PAN memang sudah berniat membubarkan KIB. Kan motornya Golkar tuh. Jadi kalau Golkarnya pengen bentuk koalisi lain ya otomatis bubar dong. Masalahnya nih, pertanyaannya, siapa sih sebetulnya yang diuntungin kalau KIB bubar? Yuk, ini jawabannya. Kalau gue lihat nih dari sisi internal KIB aja, tentu yang diuntungkan adalah Golkar dan PAN. Kedua partai tersebut bisa mudah bersepakat untuk mengusung capres dan cawapres sendiri alias menjadi poros keempat. Namun kalau gue lihat secara eksternal yang paling diuntungkan ketika KIB bubar adalah Ganjar Pranowo. Di atas kertas, pasangan Airlangga dan Zulkifli Hasan tentu berat dong mengejar elektabilitas 3 capres yang kini sudah muncul. Apalagi ngejar Ganjar yang memang udah di puncak nih. Nah, hal itu akan membuat Golkar dan PAN mempertimbangkan ulang tuh untuk serius mengusung pasangan capres-cawapres poros keempat. Sebaliknya, kedua partai tersebut akan cenderung berlabuh ke gerbong capres lain. Dalam hal ini, Ganjarlah yang sangat berpeluang untuk mendapatkan dukungan kedua partai tersebut. Ini juga ada dua alasan lagi. Yang pertama nih, Golkar dan PAN bakal cenderung berlabuh ke sosok paling kuat. Kayak yang gue bilang tadi, secara elektabilitas nih, Ganjar tuh yang paling puncak, paling kuat. Elektabilitasnya terus naik, sementara ya Prabowo masih kesusahan lah, ngos-ngosan. Di sisi lain Anies ya malah turun kan belakangan. Yang kedua, Gerindra telah memberi sinyal menutup kemungkinan Airlangga jadi cawapres Prabowo. Dengan mengatakan nih belakangan lewat sekjen Gerindra namanya Ahmad Muzani bahwa Caimin yang punya peluang terbesar buat jadi cawapresnya Prabowo. Sementara di sisi Ganjar peluang Airlangga buat jadi cawapres termasuk juga peluang tokoh-tokoh lain sih sebenarnya itu masih sangat terbuka lebar. Ini karena seperti kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani, pengumuman cawapres Ganjar itu akan dilakukan di last minute alias detik-detik terakhir. Jadi konsolidasinya masih panjang. Nah, hal ini memberi peluang Airlangga dan Golkar untuk jadi cawapresnya Ganjar. Dan pada akhirnya mereka akan berlabuhkan ke Ganjar karena ya lebih potensial. Nah, soal PAN nih. PAN ini kan terbukti juga tuh punya track record alias rekam jejak dekat dengan Jokowi sebagai bagian dari kabinet. Sementara Jokowi adalah kader PDIP yang mendukung Ganjar. Jadi sangat-sangat mungkin PAN juga akan berlabuh ke koalisi Ganjar. Kesimpulannya, KIB dalam format 1 alias jilid 1 saat ini ya emang udah sangat mungkin tuh bubar barisan.
Namun sangat berpeluang juga ketiga partai tersebut nih, P3, Golkar, dan PAN reunian. CLBK nih. Cuman dalam bungkus lain, apa itu? Sebagai pendukung Ganjar Pranowo. Ketika itu terjadi nanti, tentu bakal jadi angin segar bagi kemenangan Ganjar. Karena tak bisa dipungkiri mesin partai masih sangat penting untuk kesuksesan capres. Gimana kelanjutannya? Mari kita lihat bersama ya lur. Bye-bye.